Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kita kembali lagi kepada perkuliahan online. Di sini dengan Ibu Fianti pada mata kuliah asuhan pasca persalinan dan menyusui. Yang pertama, pertemuan pertama itu mengenai proses menyusui dan laktasi. Mungkin sebelumnya pas semester 2 itu sudah dikenalkan bagaimana konsep dasar masa nifas, perubahan fisiologis dan psikologis masa nifas. Nah, sekarang saatnya kita mendalami asuhan kebidanan pasca persalinan atau nifas dan menyusuinya. Untuk topik yang pertama, untuk pertemuan pertama ini difokuskan untuk anatomi payudara, kemudian fungsi dari payudara sendiri, kemudian proses dari produksi dan pengeluaran ASI, dan manfaat dari ASI itu sendiri dan dukungan dalam pemberian ASI. Nanti ada beberapa pertemuan mengenai proses menyusui dan laktasi, ada beberapa praktek juga. Nanti hari ini juga ada video bagaimana cara kerja proses menyusui itu terjadi. Langsung saja. Yang pertama adalah anatomi payudara. Yang bisa kalian lihat yaitu adanya penampang payudara ya. Di sini ternyata di dalam payudara kita terdiri dari beberapa organ ya, beberapa organ yang ternyata juga dilindungi oleh lemak, otot, tulang gitu ya, disokong supaya tidak berdiri kokoh atau stabil ya, namanya ligamentum. Ini ada tuh dia. Untuk payudara sendiri itu mungkin terlihat seperti di dalamnya itu seperti ada ranting atau cabang pohon ya, bercabang-cabang, kemudian ada seperti daun-daun, kemudian ada di lemak ya, terlihat berwarna kuning. Kemudian ini dari pohon tersebut ada lagi secara mikronya itu ternyata terdiri dari alveoli, arteri, vena, kapiler ya, seperti itu, otot polos ya. Ini selanjutnya kita harus cari tahu dulu payudara itu disebut glandula mame yang berasal dari bahasa Latin atau disebut mame. Nah, payudara ini adalah pelengkap organ reproduksi yang fungsinya yaitu adalah untuk mengeluarkan ASI. Letaknya pada setiap sternum dan meluas tinggi antara costa atau tulang rusuk kedua dan keenam. Terletak pada fascia superficialis dinding rongga dada di atas musculus pectoral mayor dan dibuat stabil oleh ligamentum. Jadi dia dibuat stabil oleh ligamentum. Berat dewasa kurang lebih 200 gram. Namun ketika hamil dia bisa berubah atau bertambah berat karena terjadi perubahan massa ya, ada kenaikan berat badan karena tadi ternyata payudara itu ada lemaknya gitu ya, dan ada proses juga sudah adanya proses produksi ASI walaupun tidak signifikan banyaknya. Kemudian ketika menyusui atau setelah persalinan karena hormon kehamilan menurun, otomatis ada produksi ASI yang meningkat sehingga massa dalam payudara tersebut bertambah lagi menjadi 800 gram. Bentuknya masing-masing payudara berbentuk tonjolan setengah bola, jadi kayak bola diiris bagi dua. Itu bentuknya dari payudara dan mempunyai kauda atau ekor ke arah aksila atau ketiak, makanya biasa disebut kauda aksila respons. Ya, bila dilihat dari luar, payudara ada 3 bagian utama, ya kan, yang terlihat itu badan, kemudian daerah hitam, areola, dan puting atau dotnya ya, yang menonjol di puncak payudara. Bisa dilihat di gambar ini ada berbagai bentuk ya dari puting ini sendiri, ada yang normal, pendek, panjang, terbenam, bahkan terbalik. Nah, payudara terdiri tadi yang kita lihat itu dari berbagai kelenjar susu, jaringan alveolar atau alveoli, tersusun dari lobus-lobus yang dipisahkan jaringan ikat dan lemak. Jadi ada
Alveoli atau alveolar itu dibungkus oleh lobus-lobus, terdiri dari satu payudara itu 15 sampai 20 lobus. Dari masing-masing lobus terdiri lagi anaknya lobus, yaitu namanya lobulus 20 sampai 40. Bayangkan bagaimana mikro atau kecil-kecilnya itu. Kemudian dari lobulus itu ada berapa alveolus atau alveolinya? 10 sampai 100 kelenjar susunya, dan masing-masing akan dihubungkan dengan saluran air susu atau ductus lactiferus, jadi seperti membentuk seperti pohon ya, ranting-ranting. Nah, lubang puting itu sendiri terdiri dari 15 sampai 20 lubang. Makanya aliran ASI itu sebenarnya deras sekali karena terdiri dari 15 sampai 20 lubang. Tidak hanya 1 sampai 3 lubang saja, ternyata 15 sampai 20 lubang. Namun misalnya kita dalam memerah ASI tidak terlihat karena kecil-kecil sekali ya. Jadi tetesan besar itu sudah menjadi tetesan yang besar. Padahal itu terdiri dari 15 sampai 20. Bahkan juga bisa jadi ada beberapa yang tersumbat, bisa dikarenakan ibunya jarang membersihkan puting susunya. Nah, puting susu ini terdiri dari saluran air susu ya tadi ya, yang terhubung dengan saluran air susu ductus lactiferus. Kemudian ada ujung serat saraf, pembuluh darah, dan serat otot polos. Nah, ini makanya kalau puting susu itu ada syarafnya, dia sensitif. Kemudian dia bisa berdarah atau lecet, mengeluarkan darah karena ada pembuluh darahnya. Nah, kita masuk ke proses laktasi. Proses laktasi ini ada dua pengertian. Yang pertama produksi dan pengeluaran. Produksi itu harus kita ingat, dia dipegang peranan oleh hormon prolaktin. Jadi produksi, ingat prolaktin. Kalau pengeluaran ASI itu aliran, mengalirkan mengeluarkan ASI dari saluran-saluran. Itu ingatnya oksitosin karena dia yang akan berperan adalah hormon oksitosin. Ya, sebelum ke situ dulu, kedua refleks tadi, produksi dan pengeluaran. Payudara itu dibentuk sudah dari kita janin ya, di dalam kandungan usia 18 sampai 19 minggu. Matangnya ketika mulai menstruasi. Hormon yang berperan untuk pematangan payudara atau alveoli ya, yang tadi untuk kelenjar susu, adalah hormon estrogen dan progesteron. Nah, sedangkan untuk hormon prolaktinnya untuk produksi ASI. Selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat, tapi ASI belum keluar karena hormon kehamilan masih tinggi, yaitu estrogen dan progesteron. Tapi ketika persalinan sudah dimulai, kemudian selesai, menurunnya hormon kehamilan, nah ini hormon prolaktin akan meningkat dan akhirnya terjadilah produksi ASI. Makanya normalnya memang penurunan hormon kehamilan itu normalnya sampai 2-3 hari menurun tajam, sehingga masih normal dikatakan ibu mengeluarkan ASI itu 72 jam atau kisaran 2-3 hari. Itu masih dikatakan normal, dia baru keluar ASI, nggak apa-apa. Pada proses laktasi terdapat dua refleks yang tadi ibu sebutkan, refleks prolaktin dan refleks aliran atau let down. Ya, kalau refleks prolaktin sendiri dan aliran itu memang timbul dikarenakan adanya isapan bayi atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya dua refleks ini. Nah, pada akhir kehamilan sebenarnya hormon prolaktin itu sudah membuat kolostrum, makanya tadi ada penambahan dari berat payudara ya menjadi 600 gram karena dari kalau usia hamil kan 200, itu peningkatannya hampir setengah kilo ya. Karena di sini sudah ada tadi produksi ASI walaupun memang jumlahnya tidak signifikan. Karena memang lebih kepada lemak ya.
peningkatan berat badan ibu ketika hamil. Nah, pasca persalinan terjadilah hisapan atau IMD. Nah, hisapan ini memang sangat berperan terhadap produksi ASI. Yang pertama adalah refleks produksi atau refleks prolaktin. Hisapan bayi, ada jilatan bayi di inisiasi menyusu dini. Nah, ini akan menggerakkan hipotalamus, hipofise anterior. Ya, hipofise anterior ini menyuruh hormon prolaktin diproduksi sehingga hormon prolaktinnya berfungsi dan akhirnya merangsang sel-sel alveoli untuk memproduksi ASI. Akhirnya terbentuklah air susu di gudang ASI karena sel-sel alveoli bekerja karena tadi disebabkan karena hisapan yang merangsang hipotalamus hipofise bagian depan ya, anterior. Nah, ini kalau anterior ingat prolaktin, berarti dia kalau anterior lebih kepada produksi ASI. Nah, pada ibu nifas yang tidak menyusui, kadar prolaktin akan menjadi normal pada minggu kedua sampai ketiga. Ya, itu karena tidak ada isapan, tidak ada faktor-faktor pencetus dari prolaktin bekerja sehingga nanti akan normal atau surut 2-3 minggu dan akhirnya tidak memproduksi ASI. Ya, kalau misalnya ibu yang menyusui, dia akan tetap meningkat. Ya, bisa juga menurun sih, dari meningkat tajam, kemudian menurun lagi. Ini karena disebabkan oleh psikis ya, hormon adrenalin, kecemasan, stres, kecapean, kelelahan. Kemudian juga karena on demand atau tidak menyusuinya, sering atau tidak, seperti itu. Jadi tetap ya akan ada peningkatan dan penurunan walaupun tetap memproduksi ASI. Tapi kalau yang tidak menyusui, dia akan berhenti tidak memproduksi ASI. Nah, sekarang refleks aliran. Aliran itu tadi untuk mengeluarkan ASI yang sudah ditampung di gudang ASI akan dikeluarkan. Nah, ini juga isapan bayi, dari isapan bayi rangsangannya. Namun isapan bayi isapan bayi itu memberikan dua kode, satu ke anterior untuk produksi dan satunya lagi ngasih kode ke yang posterior atau otak bagian belakang untuk merangsang, memicu dihasilkannya hormon oksitosin. Yang kita tahu hormon oksitosin ini sebenarnya waktu di pertemuan sebelumnya ya, waktu di pengantar asuhan kebidanan, bahwa oksitosin itu untuk kontraksi uterus segera setelah melahirkan ya, biar tidak terjadi perdarahan. Ternyata bukan hanya untuk itu. Oksitosin juga gunanya untuk proses menyusui. Nah, dengan ada isapan dihasilkannya oksitosin karena perintah dari hipofise posterior. Oksitosin ini juga mengkontraksikan otot sel pemeras di gudang ASI. Jadi gudang ASInya diperas sehingga ASI mengalir ke saluran-saluran ASI tadi yang namanya ductus lactiferus. Akhirnya nyampailah ke mulut bayi. Seperti itu terjadi cipratan atau pengeluaran dari ASI. Nah, itu jadi ternyata hormon yang berperan dalam produksi dan pengeluaran itu adalah hormon prolaktin dan oksitosin. Oksitosin ini sangat berperan ya. Makanya waktu pengantar 3 hal penting dalam masa nifas adalah 1. Involusi uterus, 2. Kekentalan darah, dan ketiga adanya proses menyusui. Karena proses menyusui itu ternyata bisa membantu kontraksi rahim. Jadi lebih giat lagi tuh rahimnya karena oksitosin dihasilkan lebih banyak. Akhirnya tercegah terjadinya pendarahan. Ya, seperti itu. Ini sama faktor-faktor yang meningkatkan refleks letdown atau pengeluaran. Tidak hanya
isapan bayi ya, tapi juga melihat bayi, kangen dia mendengarkan suara bayi, mencium bayi, memikirkan bayi untuk menyusuinya, untuk menyusu bayinya, itu juga akan bisa mengeluarkan refleks letdown. Ya, pernah tahu ibu-ibu yang bekerja ketika dia ingat bayinya asinya keluar tanpa dia sadari membasahi bajunya. Makanya ada breast pad ya namanya. Jadi seperti apa sih, pembalut untuk payudara untuk menampung air susu yang merembes keluar sendiri gitu ya, terjadi refleks aliran karena dia kangen, karena dia ingat, karena ini pengen nyusuin gitu ya, jadi keluar. Jadi tidak hanya hisapan. Nah ini beberapa faktor ini kita bisa tingkatkan untuk mempertahankan produksi ASI sebenarnya kalau misalnya ibu-ibunya ngerti ya. Makanya ibu bidan itu sangat berperan penting dalam bagaimana nih tips trik dalam mempertahankan produksi ASI, yaitu jangan lepas kendali ketika bekerja, ketika bepergian, tetap ingat bayinya, tetap ada perasaan ingin menyusui seperti itu, karena itu akan mempertahankan produksi ASI. Nah, setelah ada faktor yang untuk meningkatkan, juga pasti ada faktor penghambat. Apakah itu? Nah, ini sebenarnya sangat mudah sekali dihambat. Makanya banyak ibu-ibu yang mengeluh, sini saya sedikit, udahlah saya nggak mau nyusui. Nah, sebenarnya dengan kata sudahlah, ya saya mah, itu menandakan dia stres, bingung, takut, cemas gitu. Sebenarnya itu tidak boleh ada. Yang kita harus tanamkan itu tadi rasa keinginan, itu harus selalu ada, kemudian rasa kesenangan, rasa kebahagiaan. Jadi jangan sampai ada rasa bingung, cemas, takut, apalagi stres, kelelahan segala macam yang mikir enggak negatif dulu, saya mah tidak bisa menyusui. Nah itu justru akan menimbulkan faktor penghambat untuk produksi ASI atau pengeluaran ASI, karena dua refleks aliran maupun produksi ASI dipengaruhi oleh hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini kenapa bisa mempengaruhi? Karena dia mengkonstriksikan pembuluh darah alveoli. Kalau pembuluh darah alveolinya dikonstriksikan, udah dipampet, diblokade, akhirnya tidak bekerja. Prolaktin juga tidak mau bekerja. Yang bisa memperkerjakan prolaktin itu tadi rasa senang, rasa bahagia gitu ya, rasa ingin menyusui itu. Makanya ibunya harus ibu menyusui itu harus bahagia, harus positive thinking, seperti itu, berpikiran selalu positif. Ya, postpartum ini adalah faktor penentu ternyata. Payudara kita akan berfungsi penuh apabila seorang perempuan melakukan penyusuan dan dapat mempertahankannya. Bukan yang nyusu tapi ala kadarnya, atau ya paling cuma beberapa hari, ya itu nggak bisa juga dia dibilang berfungsi penuh. Yang berfungsi penuh itu adalah dia menyusukan dan bisa dapat mempertahankannya. Karena apa? Banyak manfaat yang akan dia peroleh ketika dia mempertahankannya. Seperti itu. Justru ketika dia menyusui kemudian dia stop, tidak bisa mempertahankannya, dia akan mendapatkan beberapa masalah. Nanti ada beberapa masalah menyusui, ya sumbatan ASI, ya mastitis, ya abses, yang akhirnya payudaranya disayat, di drainase gitu ya. Wah itu banyak banget. Kemudian nanti perparahan itu bisa jadi ke kanker. Sebenarnya dengan menyusui kita bisa terhindar dari kanker, karena ASI sendiri itu mengandung zat anti kanker. Jadi kalau misalnya dia berfungsi penuh, payudaranya selalu diisi ASI, justru itu akan terhindar dari kanker payudara. Dan bukan hanya kanker payudara, karena kan tadi ASI mengandung anti kanker ya, kanker rahim, kanker serviks ya, itu insya Allah kita terhindar. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa ada refleks dan kita tahu ada penghambat dan
faktor peningkat ya atau pencetus meningkatnya refleks aliran maupun produksi. Nah, ini sebenarnya apa ya, banyak hal yang menjadikan ibu-ibu tidak menyusui. Mungkin bisa saja pertama ibunya bingung, saya harus apa, saya nggak tahu, ditambah keluarga terdekat juga tidak mau tahu, kemudian bisa jadi tidak tahu menahu, bisa juga terus bidan yang seharusnya ini tidak memberitahu, jadi lengkaplah sudah. Ibu akhirnya memutuskan ya sudah, ngapain repot-repot, dia tidak usah menyusui saja, kasih susu formula seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah kegagalan. Yang pertama adalah ASI eksklusif. Sebenarnya kan kita tahu ya bahwa di dalam Al-Quran sendiri menyusuilah sampai 2 tahun baru disapi. Karena memang beberapa penelitian, kalau kalian bisa baca di jurnal-jurnal internasional, itu justru menyarankan menyusui itu harus sampai 2 tahun bahkan lebih seperti itu. Karena memang ASI setelah 1 tahun itu kembali lagi seperti ASI baru keluar, kolostrum. Seperti kolostrum di mana IgA-nya tinggi, IgG-nya tinggi ya untuk antibodinya ya untuk imunitas. Kemudian untuk IQ-nya juga tinggi. Jadi nanti kalau misalnya dia menyusui sampai 2 tahun, bayi-bayi yang disusui sampai 2 tahun akan terlihat di usia SD-nya itu dia akan terlihat lebih cerdas dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI. Ya. Nah, ini sebenarnya apa ya? Ibu tidak dalam memberikan ASI harusnya ibu tidak sendirian. Nah, makanya di sini ada dukungan dalam pemberian ASI. Sampai pemerintah juga sudah dari tahun 2012 ya mengeluarkan peraturan tentang ASI eksklusif minimal. Yang ibu tahu waktu kecil 3 bulan. Nah, sekarang 2012 6 bulan ya. Sudah. Nah, sekarang harusnya digerakkan apa ASI sampai dengan 2 tahun. Seperti itu. Sebenarnya juga kan kata-katanya itu MPASI ya. Jadi setelah 6 bulan itu MPASI. Jadi tetap ASI itu diberikan, jangan 6 bulan udah selesai. Nah, itu karena memang mendapatkan ASI itu setiap harinya merupakan hak seorang bayi. Jadi kalau kita nggak ngasih ASI, kita nggak mengkampanyekan ASI, kita merenggut hak seorang bayi. Dan sebenarnya kita juga pemerintah di sini menegaskan bahwa bayi itu tidak akan kekurangan karena hanya mendapatkan ASI saja tanpa nutrisi lain. Karena memang ASI itu sudah lengkap. Nanti kita akan membahas tentang ASI, komposisi gizi ASI pada pertemuan berikutnya. Garda terdepan. Kenapa dibilang garda terdepan? Peran bidan. Karena bidan dari bertemu dengan ibu itu siklus kehidupan seorang perempuan, seharusnya dari dia remaja, pranikah ya. Tapi kan kita tidak mengekang dia misalnya satu pelayanan dengan kita, tapi kan memang bidan itu seluruh Indonesia ada ya. Pasti ketika dia pindah-pindah seharusnya memang tetap kita gali apakah dia sudah pernah kontak dengan tenaga kesehatan atau bidan. Jadi kalau dia belum pernah, seyogyanya kita seorang bidan itu memberikan pendidikan kesehatan yang dia butuhkan ketika saat itu. Nah, bidan itu kenapa? Karena 9 bulan periksa ke bidan setiap bulan, kemudian ditingkatkan lagi 2 minggu sekali, kemudian tingkatkan lagi seminggu sekali, dan akhirnya melahirkan. Itu kan terus dipegang oleh bidan kan, namanya asuhan berkesinambungan atau continuity of care. Nah, ini bidan udah ngasih pendidikan bahwa ibu sekarang alhamdulillah sudah hamil. Nah, ibu nanti ada proses menyusui. Nah, itu dari sekarang ibu yakini diri ibu itu ibu bisa menyusui. Tidak boleh ada negatif gitu ya Bu. Biar apa? Biar ibunya hormon-hormon dalam tubuh ibunya itu bekerja sehingga akan menghasilkan produksi ASI. Nah, ini dari kehamilan sudah persiapan. Kita bidan punya pengetahuan, keterampilan. Kita cek payudaranya, putingnya seperti apa.
menonjol kah, bagus, wah bagus bu, ini putingnya udah bagus, ibu pasti bisa menyusui, ibu harus semangat gitu ya. Tapi ketika dia, oh bu, payudara saya, puting saya kok kayak gini, saya bisa nyusuin, enggak, ibu bisa, semua ibu bisa menyusui. Apalagi sekarang teknologi sudah banyak ya, ada pemerah ASI gitu kan, ada pompa ASI. Nah, nanti kita usahakan ketika ibu sudah aterm ya bu, umur kehamilannya sudah matang, baru nanti diintervensi agar puting susunya menonjol gitu. Tenang aja ibu, sekarang pikirannya yang positif dulu ya, seperti itu. Untuk intervensi perbaikan dari puting, bagaimana usaha nanti dalam menyusui pemberian ASINya kepada bayi, nanti kita pikirkan berikutnya setelah ibu matang kehamilan ya, karena nanti intervensi itu bisa menyebabkan ibu mules, kontraksi dini, seperti itu. Nah, itu sudah bisa kita dari kehamilan ya, persiapan, pengetahuan mengenai ASI itu apa, pentingnya pemberian ASI, kemudian ASI eksklusif, program pemerintah, kemudian perintah agama ya di surat Al-Baqarah bahwa kita harus menyusui sampai 2 tahun, seperti itu. Nah, itu sudah ibaratnya disounding ya, dikatakan, dijelaskan, dikasih nasihat seperti itu, sehingga dia berpikir, akhirnya tergugah untuk menyusui bayinya, bersemangat untuk menyusui bayinya. Kemudian ketika persalinan, nah ini ada protap ya, standar bahwa di persalinan itu kalau bayinya normal, menangis, sehat, akan diterapkan inisiasi menyusu dini, di mana bayi segera setelah lahir itu diletakkan di dada ibu ya, diletakkan di dada ibu biar dia mencari puting sendiri. Dia akan jilat-jilatin tangan dia mencari mana aroma yang sama. Ternyata berdasarkan penelitian itu, orang Indonesia yang melakukan penelitian, siapa ya, itu aroma ketuban ya dalam kandungan dengan keringat ibu ketika persalinan itu sama, sehingga nanti dia jilat-jilatin juga dada ibu, akhirnya dia nyampe ke puting ibu sendiri tanpa bantuan. Itu yang berhasil. Tapi kalau nanti dia nggak berhasil, jangan ini juga, nggak apa-apa gitu, karena memang setiap refleks dari bayi kan beda-beda, mungkin barangkali dia ada penghambat seperti itu ketika persalinannya. Makanya ini pada bayi-bayi yang normal, menangis kuat gitu ya, baru dilakukan penerapan IMD atau inisiatif menyusu dini. Nah, ketika habis persalinan juga motivasi, bu, ini dedeknya nanti kalau ibu udah kuat, udah bisa duduk ya, bisa menyusui bayinya, bisa sambil boboan juga, nanti dibantu oleh keluarga ya, pendamping persalinan. Kan ibunya mungkin lagi dijahit ya, lagi dibersihin ya, ini tapi bayinya nangis, itu dengan cara memeluk atau ngajak bicara, terus berusaha disusui dengan bantuan pendamping persalinan, itu juga bisa memotivasi ibu untuk segera menyusui bayinya. Nah, di nifas apalagi? Nifas itu sepanjang dia masa nifas, kurang lebih berapa tuh kemarin kita, masa nifas adalah masa yang berlangsung dari plasenta lahir sampai kurang lebih 6 sampai 8 minggu, 6 sampai 8 minggu persalinan ya, setelah persalinan, dan berakhir itu sampai pulihnya organ kandungan. Kan lama banget. Nah, itu lamanya itu kita godok proses menyusui. Yang lebih banyak ditanyakan itu adalah bagaimana nyusuinnya, ada kendala enggak, ASI-nya keluar enggak, dedenya mau nyusu enggak, seperti itu. Nanti di nifas itu penyuluhannya selalu ya, ketika kunjungan, kan ada kunjungan 26 jam, kan kemarin kita sudah belajar 26 hari dan 26 minggu, itu selalu ditanyakan, adakah hambatan, adakah masalah dalam pemberian ASI. Kalau ada masalah, kita tangani. Cara menyusuinya kurang benar sehingga ibunya lecet puting susunya karena cara menyusuinya kurang benar, seperti itu ya. Jadi di nifas ini nanti akan banyak sekali faktor pendukung untuk memasyarakatkan pemberian ASI ya, nakes,
RS pemerintah jelas ya. Fisik ibu juga bisa. Kalau fisik ibunya sehat segala macem, ya itu kita harus ya dukung ibu untuk memberikan ASI. Kemudian faktor keluarga. Faktor keluarga ini sangat ya, karena bisa mempengaruhi. Ada orang tuanya ibu yang udah nggak usah repot-repot, dikasih aja susu formula. Kemudian kalau ASI eksklusif itu 6 bulan itu tidak boleh dikasih apa-apa ya, nggak boleh dikasih makanan pendamping ASI. Ada juga mitos atau adat 40 hari dikasih serutan pisang, ya dikasih pisang. Atau nangis aja lapar, kasih pisang. Ya ini faktor keluarga penentu keberhasilan dari pemberian ASI, terutama di 6 bulan pertama, yaitu ASI eksklusif. Kemudian juga bukan hanya itu saja sih, mitos gitu-gitu bukan, tapi juga dukungan dalam arti kata bantuan. Ibu itu pasti menyusui siang malam, pagi siang malam gitu ya. Kalau misalnya tidak dibantu, ditemani segala macam, ibu bisa kelelahan. Setidaknya pihak keluarga itu suami ataupun siapa ya, misal orang tuanya ibunya atau mertuanya itu menemani ketika menyusui begadang malam, biar khawatir ada terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan ya, misalnya ibunya ketiduran, bayinya tertindih oleh payudara, bisa akhirnya sudden death, meninggal, kematian mendadak pada bayi karena sesak nafas atau tersedak ibunya ketiduran. Terus juga ibunya kelelahan, kelaparan, kehausan tapi tidak ada yang menolong. Nah ini akhirnya bisa mempengaruhi produksi ASI dan lama kelamaan dia tidak akan memutuskan untuk menyusui karena merasa lelah seperti itu. Kurang tidur, nah, ini kan bisa jadi ibunya anemia akhirnya jatuh sakit, dan bisa jadi ibunya sendiri yang sudden death, kematian mendadak. Ini banyak ya, dari tahun ke tahun terjadi. Tahun lalu itu di kota Cirebon ada kematian ibu, dia dikarenakan kelelahan ya. Paginya karena dia juga udah punya anak yang sekolah ya, akhirnya dia mengurus anak atau kakaknya, mengurus bayi baru lahir juga. Dia hitungannya dia masih postpartum, masih 2 minggu postpartum. Justru di 2 minggu postpartum itu karena kelelahannya sangat meningkat, sehingga dia terjadi kelelahan dan meninggal. Tidur nggak bangun lagi, ditemukan meninggal pas azan subuh. Sebelumnya dia begadang ya, menyusui bayinya yang rewel karena mungkin dia kelelahan. Pagi siang sorenya dia tidak istirahat, ketika malamnya dia terus begadang, akhirnya pas les subuh dia ya udah les, nyawanya tidak tertolong ya. Bisa jadi itu sudden death juga ya karena kelelahan. Jantung bisa ya, banyak faktor ya, kita nggak tahu kalau kelelahannya. Nah itu faktor dari ini pihak keluarga bisa mempengaruhi fisik ibu. Kemudian masyarakat juga sama, ada mitos-mitos. Tadi ibunya udah saya ASI eksklusif nih, tadi mitos lagi, Neng, nah tetangga ngomong ya, Neng kalau bayi itu 40 hari dikasih makan, tuh bayinya rewel, kasih makan aja, sama aja sih. Jadi ada mitos. Atau juga ibunya menyusui pagi siang malam, tapi harus tidur di depan ruang tamu, banyak tamu, gak boleh tidur. Tetangganya pada ngomongin ibu nifas itu tidak boleh tidur, sedangkan ibu nifas itu sangat kelelahan ketika malam, tidak ada yang membantu. Ini juga bisa menyebabkan tadi produksi ASI menurun tajam karena ibunya kelelahan, stres, cemas, bingung ya. Kemudian juga dari faktor bayinya sehat ya, kita harus dukung dia diberikan ASI. Jangan enggak bayi sakit aja kita harus tetap memberikan ASI ya. Ada bayi sumbing, ada caranya, jangan khawatir. Bayi kembar ada caranya ya. Kemudian
rewel aja kasih makan, enggak, itu rewel kita harus evaluasi kenapa, apakah dia sakit, apakah dia tidak nyaman. Nah ini kita harus, jadi kita harus kasih tahu kenapa dia nggak menyusui. Bu, karena bayi saya rewel gini-gini. Rewelnya dari mana? Bayi itu memang ya bisanya menangis seperti itu. Jadi tidak ada katakan bayi rewel dengan tidak ada penyebab gitu ya, kecuali memang sudah diselidiki dia bayi yang kesakitan, menangis kesakitan dengan menangis biasa itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita cek menangisnya seperti apa, oh dia kesakitan, berarti memang ada penyakit ya, bukan karena bayinya menolak menyusui. Nah ini tadi berdasarkan faktor pendukung untuk memasyarakat, ini ada peran ayah ASI. Dukungan ayah sangat perlu ya. Satu, membiarkan ibu istirahat dengan cara membantu ya. Bisa menyusu itu tidak hanya ke ibu sebenarnya, dengan pakai sendok, pakai pipet, ayah juga bisa berperan. Kemudian ikut bangun saat ibu menyusui di malam hari. Nah ini ya, ikut menemani, ngajak ngobrol sehingga ibu tidak tertidur. Kemudian bantu ibu dengan mengganti popok, ya ikut serta dalam mengganti atau merawat bayi. Kemudian selalu jadi supporter nomor 1. Ya ini yang diperlukan oleh salah nomor 4 dulu ya. Bantu menyendawakan bayi setelah menyusu. Ibunya udah capek kan menyusui. Nah, yang menyendawakan bayinya adalah ayahnya atau pihak keluarga lain. Kemudian kelima, bantu ibu untuk membersihkan rumah. Bantu beban ibu untuk beban rumah tangga. Nah, kayak tadi kan yang tahun kemarin kematian ibu di daerah Penggung ya. Itu karena mungkin kelelahan dia nganter anak, ngurus rumah, ngurus bayi, ya akhirnya dia di waktu subuh karena sudah mungkin puncaknya, akhirnya dia tertidur, akhirnya dia ya tidak bangun lagi karena kelelahan. Kemudian yang terakhir, selalu jadi supporter nomor 1. Kalau bukan ayah, siapa lagi yang menjadi pendukung nomor 1? Dan ini sangat diharapkan oleh seorang ibu ya, karena setidaknya ada di samping dia. Nah, jadi di sini ada penelitian ya bahwa ternyata beberapa ibu itu banyak yang tidak terlibat, ayahnya tidak terlibat, jadi terlibat sendiri. Baiknya seperti apa? Baiknya ayah berperan juga dalam pemberian ASI. Nah, ini ada manfaat air susu ya. Kenapa tadi kita ributin harus didukung? Karena tadi kan bisa terjadinya dua refleks tadi ya, produksi dan pengeluaran ASI bisa dipertahankan, bisa produksi ASInya lancar. Kenapa kita membuat itu semua lancar? Karena tadi harusnya kita latar belakangnya adalah ASI itu sangat penting, ASI itu sangat berharga, ASI itu sangat bermanfaat bagi bayi. Sebenarnya nanti bukan hanya bagi bayi, tapi lebih banyak memang untuk bayi. Cocok banget untuk tubuh bayi. Karena apa? Satu, komposisinya sesuai kebutuhan. Siapa yang bisa menandingi ciptaan Allah? Kalau susu formula itu adalah sudah intervensi dari manusia dan tidak akan sesempurna ciptaan Allah. Di sini sesuai kebutuhan. ASI itu mengalami peralihan. Pertama kolostrum, itu sesuai kebutuhan. Kenapa? Bayi baru lahir itu rentan. Sama Allah dikasih kolostrum yang banyak imunitasnya, antibodinya, yang untuk membersihkan pencernaannya. Pencernaan bayi itu sebenarnya kotor kalau di rahim. Karena apa? Dia minum ketuban, tuban isinya air pipis dia, dia masuk ya kan. Jadi pencernaan, makanya kenapa bayi baru lahir itu nya hitam seperti petis ya, hitam karena itu kotoran yang dimakan lagi gitu ya. Nah ini untuk membersihkan kotoran yang ada di usus, lambung dan saluran pencernaan,
Hanya ASIlah yang bisa membersihkannya, susu formula tidak bisa. Jadi sayang sekali ketika dia baru-baru lahir sudah dikasih susu formula. Ya, kemudian ada ASI peralihan di mana dari kolostrum ke ASI matur. Ya, jadi jumlahnya juga belum terlalu banyak. Kemudian komposisinya nanti ASI peralihan itu ya karena bayi itu kan belum bisa terlalu berat, nanti ada komposisi karbohidrat, protein, lemak seperti itu itu benar-benar itu kuasa Allah bagaimana di peralihan itu disesuaikan dengan lambung bayi kan masih kecil ya, masih nanti ada perbedaan di pertemuan berikutnya itu lambung bayi dari hari ke hari. Jadi memang maksudnya ASI kolostrum ke ASI peralihan ini adalah dari jumlahnya dan komposisinya kandungannya. Dan yang terakhir itu ASI matur, ASI yang benar-benar sudah lengkap ya, terdiri dari lemak, protein, karbohidrat, mineral yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. ASI itu mudah dicerna dan diserap. Ya, kalau susu formula itu berat karena banyak yang tidak cocok, kemudian komposisi kandungannya tidak tepat sehingga akhirnya sulit untuk dicerna. Tapi kalau ASI itu sangat mudah dicerna. Contohnya apa? Ketika disusui dia keluar pipis, ya dia langsung pipis, dia langsung itu nggak apa-apa. Bukannya dia diare, tapi karena ASI itu sangat mudah dicerna dan diserap dan mengandung enzim pencernaan yang dibutuhkan selama bayi itu tumbuh. Jadi sebenarnya nih dari mulai mulut, langit-langit, lidah ya, itu butuh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh ASI. Dia yang menyempurnakan mulut bayi. Habis mulut kerongkongan, kemudian lambung. Itu semua akan dilapisi oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh ASI. Di susu formula tidak ada. Ya, nanti kita jelaskan enzim apa saja. Terus kemudian ada penangkal penyakitnya karena terdiri dari makrofag, limfosit dan imunoglobin IgA ya, IgG. Nah, ini mengandung penangkal penyakit. Jadi sebenarnya bayi yang disusui ASI itu tidak akan mudah sakit. Nah, bagi bayi itu sendiri ASI itu selalu pada suhu yang tepat, jadi tidak usah diangetin, nggak usah repot-repot dicampur air gitu. Jadi suhu yang tepat, tidak usah takut kedinginan, tidak menyebabkan alergi, tidak menyebabkan kerusakan gigi, malah mencegah terjadinya kerusakan gigi. Dia melindungi gigi-gigi yang akan tumbuh ya, mengoptimalkan perkembangan, meningkatkan hubungan ibu dan bayi, menjadi orang yang percaya diri. Insya Allah bayi-bayi yang disusui karena dia merasa nyaman sama ibunya seperti itu. Nah, ini contohnya mata ya, mulut, pernafasan, kulit. Ternyata itu ada dari manfaat ASI. Ya, tenggorokan, telinga, IQ, usus, ginjal, itu semua disempurnakan. Jangan salah, walaupun ASI itu masuk ke pencernaan, tapi dia mempengaruhi kerja enzim-enzim yang bisa mempengaruhi organ-organ lain ya, sampai ke saluran kemih, kencing seperti itu, jantung juga, peredaran darah. Nah, ini makanya sayang sekali kalau bayi itu tidak disusui dengan ASI. Kemudian balita juga akan tetap mendapatkan dampak jangka panjang dari ketika dia disusui gitu ya.
yang akan terlihat gitu kan, itu lebih ke IQ, berat badannya akan ideal, tidak akan obesitas, kemudian tulangnya akan kuat, giginya akan bagus, rambutnya juga akan tumbuh ya bagus ya, tidak apa sih, seperti kalau kurang gizi itu kan tanda-tandanya rambutnya kuning seperti itu ya. Ini nah bagi ibu tadi ada untuk mempercepat pemulihan rahim, tidak agar terhindar dari perdarahan pasca persalinan. Kemudian mencegah kanker ovarium, payudara, penyakit jantung, osteoporosis, diabetes. Wah, banyak banget. Memberikan rasa dibutuhkan, mempercepat kembali ke berat semula. Jadi jangan khawatir, ibu yang menyusui itu justru kalorinya terbakar lebih cepat sehingga berat badannya akan kembali ideal seperti semula. Orang menyusui itu seperti berlari mengelilingi lapangan. Nah, kayak gerah gitu ya, memang butuh kenyamanan dalam menyusui. Sebagai metode KB sementara, karena menyusui atau metode amenorelaktasi, ketika ibu menyusui dengan on demand sesering mungkin 2 jam sekali, ketika bayi membutuhkan tetap menyusui, kemudian memeras ASI, ini akan menunda terjadinya ovulasi yang akan terjadi yang memicu menstruasi, sehingga ibu yang menyusui on demand biasanya dia menstruasinya akan tertunda ya. Nah, ini adalah metode KB sederhana alamiah. Nah, ini zat anti kanker dalam ASI, Hamlet, Homan alpha lactalbumin made lethal to tumor cell, terdapat secara natural dalam ASI, membunuh 40 jenis sel tumor yang berbeda dengan mekanisme non-toksik tanpa mengganggu sel sehat. Masya Allah, I make something that kill cancer. Itu dengan ASI. Ibu yang menyusui, bayi yang disusui terhindar dari kanker insya Allah. Ya, itu berdasarkan penelitian ya. Bagi keluarga, mudah pemberiannya, nggak repot-repot bawa termos, botol, air anget, masak air dulu gitu kan, beli susu, hemat, tidak mengeluarkan biaya gitu. Oh, Masya Allah, ini sangat-sangat banyak ya pengeluaran kalau menggunakan susu formula. Tapi kalau menggunakan ASI tidak mengeluarkan biaya sama sekali gitu ya. Justru bisa uang itu dialihkan kepada yang lain ya, pendidikan atau makannya ibu seperti itu, atau perawatan yang lain. Anak sehat jarang sakit, jadi nggak ke dokter jarang-jarang karena diare, karena sariawan, karena sesak nafas, karena tersedak. Karena kalau pakai DOT itu rentan tersedak. Bagi negara tentu jelas ya menghemat devisa, karena susu formula banyak yang impor, polusi karena kaleng, plastik, kardus, dot, karet, menghemat subsidi kesehatan, mengurangi morbiditas atau morbiditas itu kesakitan dan mortalitas kematian anak. Jadi berkurang tuh yang sakit, yang meninggal gitu ya. Tuh, kemudian SDM nanti ke depannya tercetaklah generasi penerus yang handal, cerdas, seperti itu. Apalagi kalau bayinya disusui sampai dengan 2 tahun. Ya, kerugian susu formula sudah banyak tadi dibahas. Tidak praktis, komposisi tidak sesuai buatan manusia, kemudian tidak ekonomis, mahal. Terus juga tuh, kalau sudah dibuka kemasannya tidak bisa digunakan dalam jangka waktu panjang, 2 minggu harus sudah dibuang. Kemudian menambah polusi, mudah terkontaminasi, mudah basi, mudah terjadi salah pengenceran. Nah, kalau salah ngencerin bayinya konstipasi, mencret, kemudian mudah terkontaminasi, cepat basi ya. Hanya susu formula yang sudah dibuat itu hanya sampai 2 jam saja, sedangkan kalau ASI sampai 8 jam.
Jadi pilih mana, 2 jam atau 8 jam. Lebih bertahan lama itu ASI. Susu botol formula saja, benarkah bisa membantu ibu dan bayi? Ya udah deh, pakai formula saja. Benarkah membantu ibu dan bayinya? Tidak. Ya, karena tadi As bilang nggak cukup nih, bayi saya rewel gitu kan, bayi saya rewel, lalu dikasih formula. Selanjutnya lambungnya penuh kan dengan susu formula, bayi biasanya akan tidur lebih lama, akhirnya tidak minta nyusu. Kemudian akhirnya berkurang deh, nanti saya mau selang aja deh dengan susu formula. Ini biasanya kasus yang seperti ini, tapi dia lebih kenyangnya lebih lama karena memang kan komposisinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan, atau bisa menjadi melebihi, akhirnya dia kekenyangan banget ya, akhirnya dia tidur lama karena kekenyangan. Jadinya tadinya 2 jam sekali karena pakai ASI 2 jam sekali, jadi dengan ini 4 jam sekali baru nyusuin lagi, akhirnya menurun. Produksi ASI juga malah menurun ya, bayinya rewel karena kehilangan kesabaran dalam menyusu. Kalau dot itu enak, nggak usah capek-capek ngedot, itu ngalir sendiri. Tapi kalau emang menyusu itu kepada ibu ya, nanti kita lihat video, ada usaha bayi dalam menyusu. Usaha bayi dalam menyusu bukan nyusahin bayi sebenarnya, tapi menyusu pada bayi itu untuk kesehatan rahangnya, melatih refleks pada di mulutnya, seperti itu, refleks hisapnya, refleks menelannya, itu semua dilatih dengan proses menyusu. Tapi kalau susu formula itu tidak, karena dia aliran tetap terjadi tanpa disedot juga ya, jadi ada gitu, walaupun dia sudah tidak menyedot ya. Tapi kalau ASI, kalau menyusu dengan langsung ke payudara, itu ada refleks tersendiri. Kemudian akhirnya bayi menolak, akhirnya benar-benar tidak menyusu pada payudara. Bukan membantu kan, berarti malah memberhentikan proses menyusui. Nah, ini perbedaan formula dengan breast milk atau ASI. Wow, banyak banget komponen yang nggak ada di susu formula, adanya di ASI. Tuh lihat seperti itu. Tidak ada ya. Mungkin iklan-iklan ada DHA, ARA gitu ya. Tapi yang lain, antivirus, anti alergi, anti parasit, growth factor, antibodies, hormon, itu nggak ada di susu formula. Ya, kita harus yakini itu betul kepada ibu-ibu, apalagi ibu nifas yang baru menyusui. Nah, ini setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi, dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif. Ya, kalau ada kena nih, akan dikenai pertama teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin praktek. Yaitu ya, ini bayi itu sebenarnya gak perlu dikasih air putih ya, cukup ASI saja. Jadi Kemenkes menyarankan tidak diberikan air putih, karena air putih di Indonesia itu kalau ada yang kurang benar dalam menggodok atau mengolah air, ada yang belum sampai mendidih sudah dimatikan, ada juga yang lebih sudah mendidih sampai airnya berubah. Nah, ini juga akan berbahaya. Makanya cukup bayi itu hanya ASI saja, apalagi 6 bulan ya. Kalau untuk yang lain bisa dikasih perasan jeruk, untuk yang MPASI kan ada air kaldu seperti itu. Tapi kalau untuk yang di bawah 6 bulan tidak perlu dikasih air apapun kecuali ASI saja
Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.